أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya sebagai takwa untuk bekal untuk kehidupan yang abadi. Tema khutbah pada siang hari ini berjudul 4 resep hidup bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita selalu berdoa selepas sholat 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita dalam ayat yang lain, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepadanya dengan pahala yang lebih baik, akan kami balas kepadanya pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Bagaimana kita supaya dapat hidup bahagia? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ayat surat An-Nahl tadi, ayat 97, juz 10 halaman 174. Beliau menyebutkan ada 4 resep seseorang yang ingin hidup bahagia, yang ketika 4-4-nya ada dalam diri seorang mukmin, maka dia telah mendapatkan kehidupan yang bahagia lahir dan batin. Yang pertama adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal di sini baik secara zatnya, bahannya,
maupun cara memperolehnya dengan cara yang halal. Seorang suami menafkahi anak istrinya dan kita keluar pagi, pulang petang atau malam untuk menghidupi keluarga kita dan anak-anak kita sebagai penerus kita masa datang. Ketika kita memperoleh rezeki yang halal dan diberikan pada keluarga kita, maka keluarga akan lebih mudah untuk diajak, dibimbing kepada kebaikan. Ketika seorang mendapatkan rezeki yang halal, maka hidupnya akan bahagia dan berkah. Ketika dia berkeluarga, maka keluarganya akan dilingkupi dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika punya anak keturunan, maka anak keturunannya menjadi anak saleh dan solehah. Bahkan dia bisa menabung untuk haji dan umrah ke Mekah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia berdoa mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khatimah. Itu yang pertama. Resep yang kedua menggapai hidup bahagia adalah al-qana'atu bima a'tahu Allah. Memiliki sifat qana'ah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan, telah takdirkan kepadanya, baik dan buruknya, rezeki yang sedikit atau yang banyak. Ketika dia qanaah, menerima itu bagiannya, maka itu adalah syukur padanya, dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis Imam Muslim menyebutkan, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang mencukupinya, wa qanna'ahu Allah bima ata, dan dia memiliki rasa qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan takdirkan kepadanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau melatih supaya kita qanaah? Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang lain Imam Muslim menyebutkan, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kalian kepada orang yang ada di bawahmu secara ekonomi, secara jabatan, secara status sosial. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atasmu. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kalian. Itu resep yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Resep bagian ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah. Merasa dalam dirinya mendapatkan bantuan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membimbingnya, telah menunjukkannya kepada jalan kebenaran, kepada agama yang kita anut, agama yang kita yakini, maka yakinlah bahwa ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, berzakat, haji bila mampu, bersedekah, sholat malam, baca Al-Quran, maka itu adalah kita dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara al-jawarih, dari anggota badan kita. Ketika kita menjaga agama Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka niscaya Allah akan menolong kita. Ta'arraf ilallahi fir raha, kata Rasulullah SAW. Kenalilah, berdekat-dekatlah dengan Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatimu, akan mengetahuimu, akan membantumu ketika engkau susah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, "in tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tips yang keempat menggapai hidup bahagia adalah wajada halawatal iman. Dia merasakan nikmatnya iman, nikmatnya beribadah, nikmatnya bersilaturahim, nikmatnya dalam ukhuwah, nikmatnya sholat tahajud, nikmatnya sedekah, nikmatnya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Imam Bukhari, "Salasun man kunna wajada fihi halawatal iman." Ada 3 kelompok manusia, ketika dia mendapatkan salah satunya, maka dia telah merasakan nikmatnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dilandasi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dia benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan kemaksiatan tersebut, sebagaimana dia benci ketika dilempar ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tanda kita ada iman dalam diri kita ketika mendengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, hati kita bergetar, hati kita terenyuh bahwa kita itu manusia yang butuh bimbingan, butuh sentuhan kalam ilahi yang bisa merasuk dalam jiwa-jiwa kita. Dan di antara juga merasakan nikmatnya iman adalah kita menggetar ketika hati kita mendengar lantunan suara azan. Hati kita terenyuh bahwa hidup kita adalah dari sholat ke sholat yang lainnya, dari azan ke azan yang lainnya. Kita merasa bahwa kita ini penuh dosa, penuh maksiat, menyadari bahwa kita sebagai manusia perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita merasa terenyuh dari panggilan gonggongan anjing. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا وفي نعمك وفي مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بين هذا أندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة